Pengkhianatan atau prestasi? Reaksi Aprilia atas kemenangan Veda Ega di rumah Honda bikin dunia gempar. Sirkuit Motegi, Jepang, markas sakral bagi raksasa Honda. Di sini, seharusnya hanya ada satu warna yang mendominasi, merah. Namun apa yang terjadi di tikungan terakhir balapan kemarin akan tercatat sebagai salah satu momen paling canggung sekaligus mengerikan bagi petinggi HRC. Veda Ega Pratama bukan hanya menang. Dia menghancurkan mental semua pembalap didikan Jepang di kandang mereka sendiri. Tapi, saat bendera merah putih berkibar, kamera tidak menangkap senyum puas di wajah semua orang. Di sudut pedok yang gelap, terlihat pergerakan yang tidak biasa. Bos-bos Aprilia Racing tertangkap basah sedang melakukan diskusi intens sambil menunjuk ke arah garasi Veda. Ada aroma penculikan talenta yang sangat menyengat di udara. Apakah Honda baru saja membesarkan macan yang akan segera diterkam oleh serigala Italia? Jangan berkedip, karena apa yang terjadi di balik pintu tertutup Motegi ini akan mengubah peta persaingan MotoGP selamanya. Bedah teknis, mengapa Veda begitu berbahaya? Mari kita bicara fakta, bukan sekedar euforia. Mengapa kemenangan Veda kali ini bikin geger? Di Motegi, lintasan dikenal sebagai sirkuit stop and go. Butuh nyali besar untuk melakukan lake braking di bawah bayang-bayang tribun besar Jepang. Veda melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh pembalap level alien. Dia melakukan pengereman 5 meter lebih lambat dari pembalap lainnya, namun tetap mampu menjaga racing line yang sempurna. Data telemetri yang bocor menunjukkan bahwa kecepatan sudut Veda di tikungan 9 dan 10 melampaui rata-rata pembalap Moto3 dunia. Ini bukan lagi soal motor, ini soal insting. Inilah yang membuat Aprilia, yang saat ini memiliki motor RSGP dengan aerodinamika terbaik di dunia, langsung menyalakan radar mereka. Mereka melihat ada gaya balap modern dalam diri Veda yang sangat cocok dengan karakter motor Eropa. Di saat Honda sedang berjuang dengan masalah grip belakang pada motor mereka, Veda justru mampu menutupi kelemahan itu dengan talenta murninya. Inilah awal mula mengapa ketegangan mulai muncul antara manajemen Honda dan pengintai dari Eropa. Konspirasi pedok, pergerakan bawah tanah Aprilia. Kenapa Aprilia? Kenapa bukan Ducati atau KTM? Mari kita lihat faktanya. Aprilia di bawah Massimo Rivola sedang membangun dinasti baru. Mereka baru saja kehilangan beberapa poin penting di pasar Asia dan mereka sangat butuh poster boy yang punya pengaruh masif. Veda Ega Pratama adalah jawaban dari semua doa mereka. Media Spanyol, AS, dan Marca mulai mencium adanya pertemuan rahasia di sebuah hotel dekat sirkuit. Kabarnya perwakilan Aprilia tidak hanya memberikan selamat, tapi sudah mulai menanyakan durasi sisa kontrak Veda dengan Astra Honda. Reaksi ini dianggap sangat tidak sopan dalam etika balap Jepang, terutama di rumah Honda. Tapi itulah balap profesional, seperti bursa transfer sepak bola yang kejam. Ada yang janggal, kata salah satu jurnalis veteran di pedok. Aprilia tidak biasanya seberani ini menunjukkan ketertarikan secara terang-terangan, kecuali mereka sudah punya kunci untuk membuka pintu kontrak tersebut. Krisis identitas Honda, antara bangga dan was-was. Bagi Honda, Veda adalah segalanya. Dia adalah bukti bahwa Asia Talent Cup dan program pembinaan mereka berhasil. Tapi di sisi lain, Honda sedang dalam posisi lemah. Di kelas utama MotoGP, motor Honda RC213V masih menjadi mesin penghancur karir. Inilah yang ditakutkan oleh penggemar dan mungkin manajemen Veda sendiri. Jika Veda tetap di Honda, apakah dia akan berakhir seperti pembalap berbakat lainnya yang harus berjuang hanya untuk masuk 15 besar karena motor yang tidak kompetitif? Tekanan ini dimanfaatkan dengan cerdas oleh pihak ketiga. Muncul selintingan di pedok bahwa Aprilia menawarkan jalur ekspres. Mereka menjanjikan satu tempat di tim satelit mereka di Moto2 atau bahkan Moto3 dunia dengan dukungan teknis penuh pabrikan. Bayangkan taruhannya, loyalitas pada pabrikan yang membesarkanmu atau kesempatan emas menunggangi motor paling kompetitif saat ini. Analisis rivalitas, Italia versus Jepang. Ini bukan hanya soal Veda, ini adalah perang budaya. Pabrikan Jepang seperti Honda sangat menjunjung tinggi hierarki dan proses yang lama. Anda harus melewati tahap A, B, dan C. Namun, pabrikan Italia seperti Aprilia bekerja dengan adrenalin.
Jika Anda cepat, Anda naik. Reaksi Aprilia yang ngebet ke Veda adalah tamparan bagi sistem kaku Honda. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di garasi Honda, suasana sempat memanas setelah balapan. Bukan karena hasil balapan, tapi karena mereka mencium adanya upaya pembajakan. Veda adalah milik kami, seolah itu adalah pesan yang ingin disampaikan setiap mekanik Honda di Motegi. Namun, di dunia balap modern, uang dan potensi motor seringkali berbicara lebih keras daripada sekadar sejarah panjang. Teka-teki kontrak dan masa depan Indonesia. Mari kita bedah kemungkinan yang paling masuk akal. Kontrak pembalap muda biasanya sangat mengikat, apalagi di bawah naungan Astra Honda Racing Team yang sangat profesional. Namun, dalam dunia hukum olahraga, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Aprilia benar-benar serius, mereka bisa saja menggunakan skema buyout. Namun, ada risiko besar bagi Veda. Menjadi pembalap Indonesia pertama yang direkrut langsung oleh pabrikan Eropa tanpa lewat jalur resmi Honda bisa menjadi pedang bermata dua. Dia akan mendapatkan motor terbaik, tapi dia akan kehilangan dukungan logistik raksasa dari Asia. Tapi lihatlah Pedro Acosta, lihatlah Marc Marquez. Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil risiko gila demi motor yang bisa membuat mereka juara. Apakah Veda akan menjadi the next Acosta dari Indonesia yang berani keluar dari zona nyaman demi mahkota juara dunia? Harapan dan realita, apa yang akan terjadi? Sekarang, semua mata tertuju pada seri berikutnya. Setiap langkah Veda, setiap orang yang berbicara dengannya di paddock akan difoto dan dianalisis. Kemenangan di Motegi bukan lagi soal podium, tapi soal bursa transfer paling panas tahun ini. Rumor menyebutkan bahwa sebelum musim berakhir akan ada pengumuman besar yang bakal bikin fans balap di tanah air shock. Apakah ini hanya taktik Aprilia untuk menaikkan nilai tawar pembalap mereka yang lain, atau memang Veda adalah target utama yang selama ini mereka incar untuk mengguncang dominasi Ducati di masa depan? Yang jelas, reaksi Aprilia di Motegi kemarin membuktikan satu hal, pembalap Indonesia sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kita bukan lagi pasar, kita adalah produsen talenta kelas dunia. Kemenangan bermilang di rumah Honda, tapi justru rival yang paling kegirangan. Itulah anomali Veda Ega Pratama saat ini. Sebuah bakat yang terlalu besar untuk disembunyikan dan terlalu menggoda untuk tidak diperebutkan. Perjalanan menuju puncak MotoGP masih panjang, tapi drama di Motegi ini adalah babak pembuka yang sangat epik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda lebih baik bertahan di Honda dan menunggu motor mereka membaik, atau langsung sikat tawaran Aprilia jika itu benar-benar ada di atas meja? Apakah kalian siap melihat bendera merah putih di atas motor Italia tahun depan? Tulis teori kalian di kolom komentar. Kita debat sehat di sana. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan dari drama transfer terbesar tahun ini. Saya Nama Channel, pamit undur diri, tetap gaspol!